siapa kedua orang ini? Aku tidak mengenali mereka, tapi berani berbicara tidak sopan kepada Nona Yanran. Latar belakang mereka pasti luar biasa. Lin Fen, kalian berdua, aku tidak menyangka kalian benar-benar berani datang ke pesta kenaikan. Ini hanya sebuah perjamuan. Dunia ini luas, tidak ada tempat yang tidak bisa didatangi lakiku. Benar sayang? Suami apa? Jangan asal bicara begitu. Cukup Lin Fen. Ini bukan tempat untuk omong kosongmu. Bawa kekasih gelapmu dan segera pergi. Dia bukan. Tidak perlu menjelaskan. Aku tak mau dengar urusan kacau kalian. Apa kamu tidak mengerti? Yanran menyuruhmu pergi. Perjamuan hari ini diatur khusus untuk pembangkit tenaga listrik terkemuka Grazia, leluhur tua Cheng dari keluarga Cheng. Mereka yang hadir adalah para bangsawan berbakat atau Grandmaster seni bela diri. Kamu seorang rakyat jelata, tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu milik Nona Yanran, mantan suami yang menggemaskan. Aku dengar dia hanya penjual nasi goreng. Sampah dari lapisan masyarakat paling bawah. Apakah dia bahkan pantas menghadiri pesta kenaikan? Bocah, perjamuan ini adalah untuk kita keluarga seni bela diri kuno dan para jenius bangsawan untuk berkumpul. Kalian manusia biasa, tidak memenuhi syarat untuk hadir. Keluar segera. Para jenius bangsawan, keluarga seni bela diri kuno. Di mata lelakiku, tidak lebih dari ayam dan anjing tak berguna. Bahkan jika dia melirikmu, itu sudah merupakan kehormatan besarmu. Sombong. Dari mana badut ini berasal? Berani mengucapkan omong kosong seperti itu di pesta kenaikan? Kau mencari mati. Kami keluarga seni bela diri kuno telah memerintah Grazia selama 1 abad. Bagaimana kami bisa mentolerir penghinaan seperti itu darimu? Tidak sopan? Tidak, kau salah paham. Maksudku adalah, di mata priaku, semua yang hadir, semuanya sampah. Sialan. Kata-kata kejam macam apa itu? Semuanya aku minta maaf. Temanku ini tidak pandai berkata-kata. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi sekarang. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya bukan, dibandingkan denganmu. Mereka adalah sampah. Sayangku, tolong berhenti bicara. Ayo kita pergi cepat. Mau pergi? Sudah terlambat. Semua yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh berpengaruh, orang biasa. Jarang sekali bisa menyembah mereka. Namun kau berbicara begitu tidak hormat, menyinggung semua orang di sini. Hari ini, jika kau tidak memberikan penjelasan, kalian berdua tidak akan meninggalkan aula ini. Betapa sombongnya. Orang tua ini ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki. Jika kau tidak bisa meyakinkan orang banyak, aku khawatir di bawah kemarahan massa. Hari ini, kau akan berdarah di tempat. Lin Fen, hari ini dengan aula yang penuh pejabat penting, apakah kau benar-benar harus membuat keributan sebesar ini? Cepat minta maaf pada semua orang, dan mohon pengampunan. Aku tidak mengatakan kata-kata itu. Apa hubungannya ini denganku? Jika bukan karena instruksimu, apakah dia berani begitu memberontak dan membelamu? Lin Fen, segera minta maaf pada semua orang, dan keluar dari aula perjamuan. Aku masih bisa memohon untukmu, dan menyelamatkan hidupmu. Nona, kau benar-benar menganggap dirinya tinggi. Namun, priaku tidak membutuhkanmu untuk melindunginya. Apakah ingin dia terbunuh? Priaku, Lin Fen, memiliki bakat yang tak tertandingi, melampaui semua dari zaman kuno hingga sekarang. Bahkan leluhur tua telah diuntungkan darinya. Minta maaf kepada kalian semua. Apakah kalian pantas? Apa yang kamu bicarakan? Apakah Liang Jingru memberimu keberanian seperti itu? Bahkan aku belum pernah senarsis ini. Sangat sombong. Aku ingin melihat bakat apa bisa dimiliki pedagang nasi goreng untuk dibicarakan. Itu tuanmu datang dari keluarga Tang? Tuanmu datang adalah pewaris yang ditunjuk dari keluarga Tang. Pada usia 28 tahun, dia sudah menembus ke alam Grandmaster seni bela diri. Ini benar-benar keajaiban tiada tara. Tuanmu datang ada di sini. Kalian semua pasti mati. Bocah, aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang hari ini. Bagus. Kalau begitu mari kita menyelesaikan perhitungan sebelumnya dengan benar. Menyelesaikan perhitungan? Perhitungan apa? Aku ingat sekarang, terakhir kali untuk permintaan maaf itu, 3 kali bersujud, dan 9 kali membungkuk. Kamu masih berutang 1 sujud. Apakah kamu akan menebusnya sekarang? Aku tidak menyangka kamu cukup bisa dipercaya. Tuanmu datang. Bersujud kepada anak ini? Dari suaranya, itu 2 kali. Kalian semua diam. Kau Lin, berhenti berpura-pura bodoh di sini. Hari ini, kau dan dia harus mati semua.
Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di pesta kenaikan leluhur tua? Biar ku beritahu. Aturan pesta kenaikan. Tuan muda ini lebih tahu daripada kau. Bukankah kau baru saja bilang dia adalah seorang jenius tak tertandingi? Baiklah. Kalau begitu tuan muda ini akan memberimu kesempatan. Semuanya. Aku kira kalian semua tahu bahwa untuk memilih talenta bagi Grazia kita, untuk memilih bakat, leluhur tua Chen secara khusus mengeluarkan artefak suci. Lonceng berukir langit mendalam. Di antara semua orang di bawah langit, siapapun yang bisa membunyikan lonceng suci adalah seorang jenius. Baru kemudian mereka boleh duduk. Jika seseorang bisa membunyikannya 5 kali, maka ada peluang yang lebih besar lagi untuk menjadi leluhur tua Cheng, murid pribadi leluhur tua Cheng. Pria ini, jika dia bisa membunyikan lonceng suci, aku secara alami akan mengakuinya sebagai seorang jenius. Tetapi jika dia tidak bisa membunyikannya, maka ucapan tidak hormatmu sebelumnya adalah provokasi terang-terangan, mengganggu pesta. Tuan muda ini membunuhmu adalah untuk menghilangkan kekhawatiran leluhur tua. Itu masuk akal dan dibenarkan. Tuan muda Tang bijaksana. Idiot. Kamu terkejut sekarang bukan? Membual. Ada harganya. Beraninya manusia biasa mengaku sebagai jenius. Hari ini, jika kalian berdua tidak bisa membunyikan lonceng suci, kalian pasti akan mati. Ini hanya membunyikan lonceng bukan? Buka mata kalian lebar-lebar. Dan saksikan priaku menaklukkan dunia. Kalian berdua benar-benar tidak bisa ditolong. Bukankah kamu bilang kamu akan datang ke pesta ulang tahun Nenek No? Bagaimana bisa jadi begini? Situasi sudah di luar kendali. Jika kita tidak membunyikan lonceng, sekarang kita tidak bisa pergi. Kau. Dasar pembuat onar. Selama bel dibunyikan, kita bisa pergi, kan? Konyol. Hanya denganmu. Sombong bunyikan lonceng suci. Lonceng bertuliskan langit mendalam adalah artefak suci Grazia kita. Cuma yang punya bakat hebat yang bisa bunyikan. Kau. Manusia biasa. Hanya bermimpi. Bukankah itu hanya bel rusak? Kenapa membuatnya terdengar begitu misterius? Kau mencari mati. Sebuah artefak suci Grazia. Beraninya kau memfitnahnya? Tidak peduli. Begitu si tidak berguna ini gagal membunyikan lonceng suci, tuan muda ini secara pribadi akan mencabik-cabiknya. Tidak. Bahkan tidak ada pemukul bel. Bagaimana cara membunyikannya? Kamu anak kecil yang bodoh. Lonceng bertuliskan langit mendalam adalah artefak suci untuk menguji bakat. Itu tidak membutuhkan pemukul lonceng. Pada akhirnya, dia hanyalah orang biasa yang biasa-biasa saja dan tidak kompeten. Kau telah menyakitinya, nona kau. Pernahkah kau mendengar tentang mutiara terang yang tertutup debu? Meskipun di matamu, dia selamanya biasa-biasa saja. Tapi, di mataku, dia adalah seorang jenius tak tertandingi. Apa hasilnya nanti? Semuanya mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Menyingkir. Tidak berguna. Kau sebaiknya perhatikan baik-baik. Tuan muda akan demo sendiri untukmu. Empat dentang. Tuan muda Tan memang mengesankan. Dia benar-benar bisa membuatnya berdentang 4 kali. Keluarga Tang akan bangkit. Leluhur tua Tang sudah di alam kaisar 100 tahun. Dan bisa menembus ke demigod kapan saja. Sekarang, keluarga Tang memiliki satu lagi. Tuan muda Tang anak kilit ini. Masa depan keluarga Tang tak terbatas. Lin Fen, apa kamu melihat? Ini adalah perbedaan dunia antara kau dan tuan muda Tang. Ngomong-ngomong, tanganmu tidak sakit kan? Cukup omong kosong. Giliranmu. Pria ini pasti tidak akan bisa membunyikannya. Jika kau bertanya padaku, makhluk yang tidak tahu diri seperti ini, dia harus mendapat hukuman setimpal. Lalu dijadikan babi manusia, dan digantung di menara gerbang kota untuk tontonan umum. Tidak.
Kita semua punya mulut 37 derajat. Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata sedingin itu? Ini dingin. Aku memberitahumu. Sebelum aku membunuhmu, aku akan melemparkan kalian semua ke penjara terlebih dahulu, lalu membiarkanmu secara pribadi menyaksikan wanita di sampingmu ini dinodai oleh penjahat yang tak terhitung jumlahnya, satu persatu. Dan disiksa sampai mati. Kau sudah keterlaluan. Kau tidak benar-benar berpikir marah akan berguna kan? Itu hanyalah gonggongan tak berdaya dari anjing gila. Berbunyi. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Pria ini sama sekali bukan seniman bela diri. Bagaimana dia bisa? Bagaimana mungkin? Betapa canggihnya. Bahkan bisa menyala. Mungkinkah aku benar-benar fisik? Gagal mengenali naga sejati? Ini tidak mungkin. Dia hanyalah seorang manusia biasa. Bagaimana dia bisa membuat lonceng suci berbunyi? Kecuali itu benar. Obat terlarang. Kau pasti memberinya obat terlarang. Mengonsumsi obat terlarang bisa membuat orang biasa kehabisan daya hidup. Mereka bisa menyaingi pesilat untuk sementara. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Dia hanya seorang petani. Bagaimana mungkin dia membuat lonceng suci berbunyi? Aku benar-benar mengira pria itu telah bangkit. Aku tidak menyangka itu hanya menguras kekuatan hidupnya. Sepertinya yang tidak berguna. Pada akhirnya hanyalah orang yang tidak berguna. Berapa banyak obat terlarang yang sebenarnya dia minum? Lonceng berbunyi 3 kali. Sepertinya kekuatan hidup pria ini hampir sepenuhnya terkuras. Aku khawatir dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Apa kau tidak tahu? Kau akan membunuhnya seperti ini. Memang dada besar, tidak punya otak. Tidak heran, dia makan nasi goreng Linfan selama 3 tahun. Hanya bisa berbunyi 5 kali. Apa maksudmu? Aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Bagaimanapun identitas Linfan berada di luar perkiraanmu. Sepertinya, kau masih menolak menghadapi kenyataan. Apakah kau berani bertaruh denganku? Bagaimana kita bertaruh? Bagaimana kalau begini? Jangan bilang aku menindasmu. 4 kali berbunyi. Selama pria ini bisa membuat lonceng berbunyi 4 kali, aku akan segera berlutut dan memanggilmu kakek. Taruhan ini. Baiklah. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa membunyikannya? Maka aku akan mengambil kepalanya untuk dijadikan pispot, dan kau akan menjadi budak wanitaku. Bagaimana? Apakah kau berani bertaruh? Tidak masalah. Umur orang biasa terbatas. Bahkan jika dia meminum obat terlarang, paling banyak dia akan membuat lonceng suci berbunyi 3 kali. Kau pasti akan kalah. Kepala anak ini. Dan kau budak wanita ini. Tuan muda ini akan mengklaim keduanya. Jadi itu rencanamu. Tidak hanya bisa menenangkan tuanmu datang, tetapi kau juga bisa menjadi pelayan tuanmu datang. Serangga musim panas tidak bisa memahami es. Walau kau biarkan menguras kekuatannya, dia tetap tidak bisa lolos dari kenyataan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Kau sama sekali tidak mengerti Linfan. Yanran, menurutku kau harus berhenti bicara. Beberapa orang hanya beruntung. Mereka pantas mati. Aku sebenarnya sedikit tidak sabar sekarang untuk melihat anak ini akhirnya menderita efek samping dari obat terlarang dalam rasa sakit yang luar biasa. Ini tidak mungkin. 5 dentang, lonceng berbunyi 5 kali. Anak ini mungkin benar-benar memiliki bakat alam kaisar. 6 dentang. Bagaimana ini bisa terjadi? 7 dentang. Itu benar-benar berbunyi 7 kali. 7 dentang langit mendalam. Dia memiliki potensi untuk menjadi dewa. Anak ini benar-benar keajaiban tiada tara di Grecia kami selama 300 tahun terakhir. Selain leluhur tua Cheng, tidak ada yang bisa membuat lonceng suci berbunyi 7 kali. Dia hanyalah seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin dia? Apa? Ini 8 dentang. Ini adalah alam yang bahkan leluhur tua tidak pernah capai. Bakat anak ini sebenarnya lebih tinggi dari leluhur tua. Sembilan dentang langit mendalam. Langit dan bumi berguncang. Dao Agung bergema. Ini adalah orang bijak yang terlahir.
9 dentingan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lonceng bertuliskan langit mendalam, bisa berbunyi maksimal 9 kali. Itu adalah dentang pamungkas. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya kaisar manusia pertama kita memiliki bakat seperti itu. Ini jelas bukan alam yang bisa dicapai dengan meminum obat terlarang. Mungkinkah? Apakah Grazia akan menghasilkan satu lagi? Jenius luar biasa. Sebanding dengan kaisar manusia pertama? Mungkinkah aku benar-benar salah? Bagaimana? Sekarang percaya. Kakak Lin, aku akan memberimu acungan jempol. Apa kau diam-diam mengutak-atik bel itu? Aku bahkan tidak menggunakan banyak tenaga dan bel itu berbunyi, bahkan menyala. Mungkinkah kau sebenarnya benar-benar hebat? Kau sekarang ketagihan berakting. Aku hanya penjual nasi goreng. Apa yang begitu menakjubkan dariku? Cucu, ayo cepat datang dan akui kakakmu. Cucu, Kau. Aku baru saja mengakuimu sebagai salah satunya. Sialan. Bagaimana bisa pria ini membuat lonceng suci berbunyi dengan suara yang begitu nyaring? Aku telah mengonsumsi begitu banyak harta surgawi dan duniawi, namun aku hanya bisa membuatnya berbunyi 4 kali. Tuan Lin Fan, tolong Anda harus bergabung dengan keluarga Zeng kami. Saya bisa menjadikan Anda kepala keluarga. Semua sumber daya dan koneksi siap Anda gunakan. Tuan Lin Fan, saya Jiang Deshui memiliki 2 putri. Keduanya mirip saya. Mereka cantik sampai ikan tenggelam angsa jatuh. Jika Tuan Lin bisa bergabung dengan keluarga Xiang saya bisa membiarkan kedua putri saya melayani Anda bersama. persis sepertimu. Yaitu, seperti saya Jiang Deshui, yang setampan Pan-an. Putri-putri saya secara alami, cantiknya sampai ikan tenggelam dan angsa jatuh. Memang cukup. Ikan tenggelam. Jatuh. Angsa. Baiklah, kau harus pergi sekarang. Lin Fan, sudah menjadi pria nona muda ini. Kapan aku jadi milikmu? Cepat atau lambat kau akan menjadi. Tuan Lin, mengapa tidak mempertimbangkan kembali? Kau diam. Keluar. Kalian semua, apakah kalian benar-benar berpikir si tidak berguna ini bisa membunyikan lonceng suci? Apa? Cucu, sekarang kau mau bermain curang? Aku memberitahu kalian semua, itu semua karena kekuatanku dan Yanrang masih tertinggal di dalamnya, menyebabkan lonceng suci membuat kesalahan penilaian dan berbunyi 9 kali. Tepat sekali itu pasti salah penilaian. Jika tidak bagaimana mungkin pria Lin Fan ini sendirian membuat lonceng suci mengeluarkan 9 dentingan yang bergema. Tepat sekali. Orang tua ini juga percaya apa yang dikatakan Tuan Muda Tang masuk akal. Anak ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual padanya. Dia jelas hanya seorang mortal. Tidak mungkin dia bunyikan lonceng suci sendiri. Apa yang kau bicarakan? Lonceng bertuliskan langit mendalam. Tidak pernah membuat kesalahan dalam ribuan tahun. Kau bilang itu salah penilaian dan memang begitu. Tidak, bel ini berusia ribuan tahun. Benar sekali. Ada apa? Tidak, bukan apa-apa. Ayo cepat kabur. Hentikan. Apa? Apa yang kau lakukan? Kecuali kau membunyikan lonceng suci untukku lagi. Jika tidak, kau tidak akan bisa meninggalkan gerbang ini hari ini. Membunyikannya lagi. Bukankah kita di sini hari ini untuk menghadiri perjamuan? Kau tidak makan atau minum, hanya bermain-main dengan memukul bel. Kau tidak takutkan? Atau lebih tepatnya, apakah kau menyembunyikan sesuatu? Aku benar-benar tidak berani. Bel seperti ini sudah berusia ribuan tahun. Ini pasti peninggalan budaya yang dilindungi tingkat nasional. Bagaimana jika pecah saat dipukul? Bukankah itu akan jadi kejahatan? Aku masih mengerti hukum sebanyak itu. Lonceng berukir langit mendalam adalah artefak suci Grazia kami. Itu tidak bisa dihancurkan. Apakah kau pikir seorang manusia biasa sepertimu bisa memecahkannya? Jika kau memecahkannya, aku akan memakan semua pecahannya. Kalian semua lihat. Lonceng itu sedang bergetar. Lonceng suci sepertinya retak. Ini benar-benar tidak akan pecahkan. Tuanmu datang. Lonceng suci itu sepertinya akan meledak. Aku bebas. Terima kasih banyak kepada Tuan karena telah membantu saya naik.
Siapa yang bicara? Pulau telah terbuka segalanya setelah menunggu 3000 tahun. Immortal sejati yang berinkarnasi itu akhirnya akan bertransformasi dari mortal menjadi suci. Mengapa prasasti suci tiba-tiba bertingkah aneh? Penjaga. Prasasti suci telah menunjukkan anomali mendadak. Aku harus pergi dan menyelidiki. Kau bertanggung jawab atas pesta kenaikan. Ya. Astaga. Siapa yang begitu jahat sampai menaruh bom di peninggalan budaya? Kenapa kalian semua melihatku? Aku tidak melakukannya. Kekuatan Lin Fen sebenarnya bahkan lebih besar dari yang kubayangkan. Lonceng pecah setelah 9 dentang. Mungkinkah bakat anak ini sudah melampaui batas uji lonceng bertuliskan langit mendalam? Gracia telah menghasilkan yang seperti itu. Keajaiban tiada tara. Sialan. Bakat sampah ini ternyata begitu hebat. Ini tidak akan berhasil. Kita harus melenyapkannya sebelum dia menjadi kuat. Lenyapkan dia. Jika tidak di masa depan, keluarga Tangku mungkin akan menghadapi bencana pemusnahan. Kau. Kenapa kalian semua diam saja? Aku benar-benar tidak melakukannya. Kalian tidak mencoba menyalahkanku kan? Tidak apa-apa. Itu hanya lonceng bukan? Jika meledak ya meledak saja. Ngomong-ngomong, aku ingat seseorang baru saja mengatakan bahwa jika lonceng itu pecah, mereka akan memakan pecahannya. Bukan begitu? Sudah waktunya untuk memenuhi janji itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Pengawal, tangkap bajingan ini yang mengganggu perjamuan dan menghancurkan artefak Suki Gracia. Tangkap dia. Tang Junji, apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Semua orang melihatnya. Lonceng bertuliskan langit mendalam, ditinggalkan oleh leluhur Gracia kita. Sebuah artefak suci yang menjaga bangsa, telah diwariskan selama ribuan tahun. Itu adalah totem spiritual Gracia kita. Tapi sekarang telah dihancurkan oleh bajingan ini. Yang sungguh merupakan kejahatan keji, dan dia pantas dihukum mati. Lin Fan, hari ini kau pasti mati. Orang tua ini juga percaya, Tuan Muda Tang benar. Bajingan ini menghancurkan artefak suci penjaga bangsa kita, dan pantas mati 10.000 kali. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, kita semua akan menjadi pendosa abadi. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Tuan Muda Tang, Yan Ran, sudah sampai seperti ini. Apakah kau masih akan melindunginya? Jika leluhur tua marah dan tidak menerimamu sebagai murid, bukankah semua usahamu selama bertahun-tahun akan sia-sia? Aku mengerti. Tangkap dia untukku. Serang. Ki sejati dilepaskan. Ternyata ada 6 yang mulia bela diri. 6 yang mulia. Anak ini pasti mati. Kalian semua jangan mendekat. Aku sudah berlatih seni bela diri tahu. Pria ini biasanya terlihat tidak bisa diandalkan. Tapi dia cukup tampan di saat kritis. The film was translated and narrated by M Media. Perlindungan tubuh 9 naga. Bagaimana pria ini bisa begitu kuat? Tidak mungkin. 6 Grandmaster seni bela diri bekerja sama. Bahkan seorang ahli alam kaisar setengah langka tak berani klaim kalahkan mereka sekali gerakan. Bagaimana dia melakukannya? Perlindungan tubuh Ki sejati. Mungkinkah anak ini sudah menembus ke alam kaisar, mengalahkan 6 Grandmaster dalam satu gerakan? Kecuali jika itu adalah ahli alam kaisar. Jika tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Lin Fen, kau memiliki kekuatan seperti itu? Mengapa kau menyembunyikannya? Apa-apa yang terjadi? Kakak Fan, kau sangat tampan. Aku tampan. Aku bahkan tidak menyentuh mereka. Apa kalian semua mencoba merekayasa kecelakaan untuk kompensasi? Berakting. Aktingmu cukup realistis. Darah ini bahkan berbau seperti darah. Baiklah. Aku akan acungi jempol untuk aktingmu. Acungan jempol sungguh. Ini, kalian para pejabat tinggi dan bangsawan. Kenapa kalian selalu suka merekayasa kecelakaan untuk kompensasi?
Kau berdiri di sana, jangan mendekat. Aku adalah pewaris keluarga Tang. Kau tidak bisa membunuhku. Leluhur tua kami tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kau gila? Bukankah membunuh orang itu melanggar hukum? Ini adalah... Baiklah kau bocah. Kau hampir menipuku. Dia barusan hanya meminjam kekuatan eksternal. Maksud Tuan Muda Tan adalah, anak ini sama sekali bukan ahli alam kaisar. Ahli alam kaisar omong kosong. Jika bukan karena token padanya barusan, saat ini, dia pasti sudah berubah menjadi genangan darat. Benda ini bahkan bisa menyelamatkan orang. Semuanya, token di tangannya adalah token Agung Grazia. Ada 3 secara total. Semuanya dipegang oleh 3 keluarga tersembunyi besar kita. Di tangan leluhur tua, setiap token menyegel cahaya emas pelindung. Cahaya emas pelindung akan memblokir satu serangan dari ahli tingkat kaisar untuk pemiliknya. Olah karena itu, dia mampu mengalahkan 6 Grandmaster. Justru karena token kuno ini, di tangannya yang memberikan efek. Tentu saja, dia masih hanya seorang manusia biasa tanpa kekuatan apapun. Pantas saja aku tidak bisa merasakan aura seniman bela diri pada orang ini. Namun, bagaimana mungkin dia seorang manusia biasa penjual nasi goreng, memiliki token agung? Sederhana saja. Karena dia mencurinya. Dan yang dia curi adalah yang dari tangan leluhur tua Cheng. Ya Lin Fen, benar-benar berani. Kau mencuri token agung leluhur tua Cheng, dan masih berani datang ke pesta kenaikan dewa. Kau bicara omong kosong. Aku mendapatkan token ini dengan membuat nasi goreng. Sungguh lelukon. Betapa berharganya token agung. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sesuatu yang kotor seperti nasi goreng? Lin Fen bahkan sekarang. Apa kau masih akan berdalih? Cepat serahkan token agung. Kalian semua benar-benar seperti lalat. Kenapa kalian masih berbaring di sana? Cepat bangun dan bunuh dia untukku. Kalian semua. Apa yang kalian takutkan? Cahaya emas pelindung token agung sudah menghilang. Serang dia. Lagi. Tidak bisakah kau memeras orang lain? Aku sangat miskin. Jangan menipuku lagi. Berhenti. Pelayan Li, Pelayan Li. apa yang terjadi di sini? Mengapa sangat bising? Bagaimana lonceng bertuliskan langit mendalam bisa pecah? Siapa yang melakukannya? Pelayan Li ada di sini. Kau mati. Pelayan Li. Ini adalah orang yang menghancurkan artefak Suki Grazia. Bukan hanya itu. Orang ini juga mencuri token agung keluarga Cheng. Pelayan Li. Aku bisa bersaksi bahwa perkataan Tuan Muda Tam benar. Aku juga bisa bersaksi bahwa manusia biasa ini menghancurkan lonceng suci dengan satu pukulan. Menghancurkan lonceng suci dengan satu pukulan. Lonceng bertuliskan langit mendalam adalah artefak suci. Bahkan jika leluhur tua menembus ke alam ilahi, dia hanya bisa membunyikannya 8 kali dan tentu saja tidak bisa menghancurkannya. Apa asal-usul orang ini? Mungkinkah bocah ini adalah mata-mata yang dikirim oleh Laut Timur? Dia mencuri token agung leluhur tua, sengaja mendekati Nona, lalu menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan artefak suci Grazia. Untungnya kau menceraikan bocah ini, jika tidak kau pasti akan terseret olehnya. Lin Fen, jangan keras kepala. Cepat serahkan token agung. Lalu bersujud dan akui kejahatanmu. Aku bisa memohonkanmu kepada pelayan Li. Nona Yanran juga memohon untuknya. Mungkinkah mata-mata Laut Timur ini juga ahli dalam memikat gadis muda? Dengan hak apa? Barang ini kudapatkan dengan menjual nasi goreng. Kau berbohong tanpa berpikir. Alasan yang lebih baik. Siapa yang akan menggunakan harta Grazia untuk ditukar dengan semangkuk nasi goreng telurmu? Cukup Lin Fen, bukankah kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Awalnya aku kira kau hanya biasa-biasa saja dan tidak kompeten. Tapi aku tidak menyangka kau juga akan melakukan pencurian kecil-kecilan. Rusak moralnya. Kau tidak punya martabat sebagai seorang pria. Jika kau tidak menyerahkan token agung hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Nona, kau benar-benar percaya dirimu adalah seorang jenius. Pencapaianmu saat ini sepenuhnya berkat anugerah Lin Fen. Mandi dalam rahmat ilahi, namun kau tidak tahu berterima kasih, dan bahkan membuat tuduhan yang tidak berdasar. Kau ini apa? Lagi pula priaku adalah seorang abadi yang diasingkan turun ke alam fana, tak tertandingi di dunia. Nasi goreng yang dia buat, jangankan satu token agung, bahkan semua harta karun di dunia digabungkan, bisa ditukar dengannya. Adapun lonceng bertuliskan langit mendalam, itu tidak bisa menahan kekuatan priaku. Jadi wajar jika itu hancur. Sombong, terlalu sombong. Pelayan Li, Anda juga melihatnya. Kedua orang ini tidak hanya menghancurkan artefak Suki Grazia,
tetapi juga sangat arogan. Berulang kali berbicara tidak sopan. Kami memohon pelayan Li untuk bertindak dan mengeksekusi bajingan ini. Memang benar, kami memohon pelayan Li untuk bertindak dan mengeksekusi bajingan ini. Dan mengeksekusi bajingan ini. Berteriak sepanjang hari tentang membunuh orang. Mungkinkah ini sekumpulan orang gila? Lin Fen, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau pasti mati. Mati kaki nenekmu. Aku mati. Pertama kau menipuku untuk memukul Bel, dan sekarang kau ingin merebut tokenku. Apa kau benar-benar berpikir aku terbuat dari lumpur? Jika kau berani, biarkan aku menelepon. Biarkan aku memanggil seseorang. Memanggil bala bantuan pelayan ini ingin melihat siapa yang memberimu kepercayaan diri sebesar itu untuk bertindak begitu lancang di pesta kenaikan. Baiklah, kau tunggu saja. Orang ini berani. Begitu sombong di depan pelayan Li. Mungkinkah dia benar-benar memiliki dukungan yang kuat? Orang ini bisa membuat lonceng bertuliskan langit mendalam, mengeluarkan 9 dentingan yang menggema. Mungkinkah di belakangnya benar-benar ada master yang tak tertandingi? Maka keluarga Tangku, bukankah itu akan tamat? Kakak Van sendiri adalah seorang abadi. Orang-orang yang dia panggil, bukankah mereka akan lebih kuat lagi? Halo, ini rumah sakit jiwa. Ada yang bisa saya bantu? Aku punya. Banyak orang gila di sini. Mereka berteriak tentang membunuh orang. Cepat bawa mereka kembali. Sialan. Anak ini mempermainkan kita. Aku benar-benar berpikir, anak ini punya latar belakang tertentu, seperti yang diharapkan. Untuk anak seperti ini, seseorang seharusnya tidak punya harapan apapun. Nak, hentikan mengulur waktu. Serahkan token agung. Aku bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Tunggu, dokter akan segera tiba. Ingat untuk minum obatmu dengan benar. Penyakit ini masih bisa disembuhkan. Kau mencari mati. Seorang ahli tingkat kaisar bergerak. Mari kita lihat bagaimana kau bersembunyi kali ini. Lin Fen, aku telah berusaha sekuat tenaga untukmu. Kaulah yang bersikeras mencari mati. Jangan salahkan orang lain. Perlindungan tubuh 9 naga, yang mulia abadi debu duniawi. Mungkinkah dia adalah yang membantu leluhur tua menembus alam ilahi? Ahli yang tak tertandingi itu. Bagaimana ini mungkin? Pelayan Li adalah ahli tingkat kaisar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anak itu memegang token agung di tangannya. Pasti karena token agung. Tidak, itu tidak benar. Token agung hanya bisa memblokir satu serangan dari ahli tingkat kaisar setiap kali. Dia sudah menggunakannya sebelumnya. Dia tidak bisa menggunakannya lagi. Bukankah itu berarti dia adalah master tak tertandingi? Barusan pelayan Li tidak bisa menembus pertahanannya dan langsung terlempar. Orang ini benar-benar monster. Aku sudah bilang, priaku adalah abadi yang diasingkan, yang turun ke dunia fana. Tiada tanding di dunia. Mengapa kau tidak percaya padaku? Nona sudah tahu bahwa ini adalah ahli itu. Lalu mengapa menyembunyikannya? Mungkinkah ahli itu tidak ingin mengungkapkan identitasnya? Apa yang terjadi? Bukankah kau menginginkan token di tanganku? Datang dan ambil. Karena ahli itu tidak ingin mengungkapkan identitasnya, maka saya, pelayan ini beberapa hari yang lalu, saat bertarung dengan bajak laut Wano, tidak sengaja terluka. Baru saja saat saya menggunakan ki sejati saya menderita serangan balik. Keberuntungan anak ini. Bagaimana bisa begitu bagus? Kakak Van, pelayan Li ini The adalah film was seniorku. translated Bagaimana and kalau aku narrated memberimu by uang M dan kau Media. kembalikan benda ini kepadanya? Tetua. Jadi kau yang menghentikannya barusan. Terima kasih banyak. Kau hampir membuatku takut setengah mati. Sebenarnya, Baiklah. Siapa yang menyuruhku menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Karena dia menginginkan tanda ini, maka kembalikan padanya. pelayan Li Kou, saya baik-baik saja. Kekuatan ahli itu benar-benar tak terduga. Tidak. Lin Fan harus mati hari ini. Jika tidak akan ada masalah tanpa akhir. Pelayan Li. Karena Anda terluka dan tidak nyaman bagi Anda untuk bertindak, mengapa kita tidak bergabung dan membunuhnya bersama? Tuanmu datang benar sekali. Keluarga Wang kami bersedia bertindak bersama untuk membunuh bajingan ini. Ahli itu barusan sudah menyelamatkan hidup saya sekali. Kalian sekelompok idiot ingin membuatku terbunuh karena token agung telah dikembalikan. Mari kita akhiri masalah ini. Pelayan Li. Artefak ilahi Grazia kita dihancurkan olehnya. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Lonceng suci telah bertahan selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya tidak bisa lepas dari erosi waktu. Esensi ilahinya sudah lama terkikis, membusuk tak bisa diperbaiki. Wajar jika itu pecah. Apa kau dengar lonceng ini? Sudah lapuk. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak mungkin pelayan Li. Lonceng bertuliskan langit mendalam adalah... Apakah kau mempertanyakan saya? Junior ini tidak akan berani. Masalah ini berakhir di sini. Siapapun yang berbicara lebih lanjut akan diusir dari perjamuan dan ditambahkan ke daftar hitam keluarga Cheng. Sialan, anggap saja kau beruntung bocah.
Cahaya suci muncul. Bukankah ini pertanda yang hanya muncul selama pembaptisan prasasti suci 10 hari dari sekarang? Ini terlalu cepat. Para senior, apakah kalian merasakan sesuatu? Pelayan Li, bolehkah saya bertanya kapan leluhur tua Cheng akan tiba? Leluhur tua Cheng ada urusan yang harus dihadiri dan akan tiba nanti. Pesta kenaikan akan dipimpin oleh saya terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa membunuh orang ini sekarang, maka kita harus mencari cara untuk mengusirnya sebelum leluhur tua Cheng tiba. Jika tidak, jika leluhur tua Cheng mengetahui anak ini bisa membuat lonceng suci berbunyi 9 kali, dia mungkin menjadikannya murid. Maka akan ada masalah tanpa akhir. Pelayan Li leluhur tua untuk Grazia mengabdikan diri sepenuhnya. Prestasinya gemilang. Hari ini orang tua ini telah secara khusus menyiapkan hadiah pesta kenaikan untuk menyatakan ketulusan saya. Selamat kepada leluhur tua atas kenaikannya ke alam dewa. Semoga leluhur tua makmur selama ribuan generasi. Semoga leluhur tua makmur selama ribuan generasi dan kekuatannya mengguncang alam semesta. Semuanya sebenarnya ramuan obat langka berusia lebih dari 100 tahun. Setiap item adalah harta langka. Persembahan para kepala keluarga. Benar-benar luar biasa. Ketiga kepala keluarga sangat perhatian. Hadiah-hadiah murah hati kalian akan saya laporkan kepada leluhur tua. Ini hadiah yang murah hati. Kalian keluarga kaya dan berpengaruh. Apa kalian tidak pernah makan sesuatu yang enak saat kalian masih muda? Ini, aku tidak menyangka suaraku. Sangat pelan. Namun kalian semua masih bisa mendengarnya. Kau bocah berani pertanyakan hadiah selamat 3 keluarga kami. Kalian salah paham. Aku tidak mempertanyakan apapun. Aku hanya tidak menyangka bahwa kami keluarga kaya dan berpengaruh ternyata suka makan lobak kering. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membawa semua milik keluargaku, spesialitas lokal, ke sini. Apakah kau menyiratkan bahwa hadiah ucapan selamat kami kampungan? Lin Fen, berhenti pamer. Apa yang dikirim oleh ketiga kepala keluarga adalah semua obat spiritual tak tertandingi. Beraninya kau menyebutnya lobak kering. Lin Fen, pelayan Li sudah melepaskanmu sekali. Mengapa kau masih begitu ceroboh? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lobak-lobak ini, keluargaku punya tumpukan besar. Salah satunya, beratnya beberapa kilogram. Apa kau serius? Mengapa aku harus berbohong padamu? Sebuah lobak seberat beberapa kilogram. Berdasarkan pemahaman Lin Fen, mungkinkah itu yang legendaris? Ginseng roh 10.000 tahun. Cukup Lin Fan, karena kau begitu meremehkan hadiah ucapan selamat kepala keluarga Wang. Aku ingin tahu, hadiah apa yang kau sendiri telah siapkan? Kau tidak menyiapkan apa-apa kan? Oh benar. Bocah miskin sepertimu mungkin tidak bisa menyiapkan apapun yang bagus. Siapa bilang aku tidak menyiapkan apa-apa? Hanya ini. Kau tidak membelinya dari toko serba 2 dolar kan? Sampah seperti ini. Beraninya kau bahkan mempersembahkannya. Lin Fan, aku sarankan kau menyimpannya dengan cepat, agar kau tidak membukanya dan kemudian membuat dirimu sendiri malu. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak hadiah master itu? Mengapa itu memberiku perasaan tidak nyaman? Tuanmu datang, mengapa repot-repot dengan bocah seperti itu? Oh ya, saya ingin tahu apa yang tuanmu datang bawa sebagai hadiah ucapan selamat untuk leluhur tua. Ya tuanmu datang. Jangan membuat kami penasaran. Cepat keluarkan agar kami bisa memperluas wawasan kami. Memang tuanmu datang. Tolong keluarkan itu. Jangan biarkan bocah-bocah tertentu melihat perbedaan antara langit dan bumi. Baiklah, aku akan membiarkan semua orang menyaksikan betapa dalamnya perbedaan di antara kita. Seberapa dalam itu? Mungkinkah ini? Ini adalah Pelayan Li, atas nama keluarga Tang, aku mempersembahkan kepada leluhur tua harta karun tertinggi keluarga Tang kami, tombak roh giok merat. Semoga leluhur tua mengonsolidasikan kekuatannya dan melindungi kedamaian Grazia kita. Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Tang memiliki harta tertinggi. Melihatnya hari ini, sungguh menakjubkan. Dikatakan bahwa tombak ini adalah harta pamungkas leluhur alam dewa yang diwariskan dari mereka. Ini benar-benar bisa disebut artefak ilahi. Dulu leluhur kami mengandalkan tombak ini, membunuh berapa banyak yang berusaha menyerbu Grazia kami, ahli alam dewa. Keluarga Tang benar-benar perhatian.
Keluarga Tang benar-benar akan memberikan artefak ilahi leluhur mereka kepada nenek. Mungkinkah ada konspirasi di balik ini? Kau lihat itu, Nak. Ini adalah milik Tuan Muda Tang. Hadiah yang disiapkan. Dibandingkan dengan ini, keberanian apa yang masih kau miliki? Berdiri di sini. Cepat ambil barang yang dibeli dari toko diskon dan pergi. Cepat keluar dari sini. Membawa sesuatu yang tidak pantas. Beraninya kau menghadiri pesta kenaikan. Ku bilang. Kalian semua pasti sudah gila. Mengambil senjata mematikan yang telah membunuh orang dan memberikannya kepada seorang tetua sebagai hadiah. Kau mencari mati. Priaku benar, mengambil senjata mematikan yang telah membunuh orang sebagai hadiah memang tidak menguntungkan. Kau gadis kecil berambut kuning. Apa yang kau tahu? Ini adalah artefak ilahi, leluhur Tua Cheng. Jika dia mendapatkannya, kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Lalu, mengapa leluhur tua keluarga Tang tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri? Di dalam ini, mungkin ada beberapa konspirasi, bukan? Kau bicara omong kosong. Cukup, jangan berdebat lagi. Pelayan Li, saya lihat kedua orang ini murni di sini untuk mengganggu pesta kenaikan ini. Niat mereka jahat. Jika kita membiarkan mereka terus tinggal di sini, siapa yang tahu berapa banyak insiden yang akan mereka sebabkan? Menurutku, kita harus segera mengusir mereka. Benar. Pelayan Li, tolong juga usir kedua orang ini. Tunggu sebentar. Lin Fa, karena kamu memiliki pendapat tentang hadiah ucapan selamat semua orang, mengapa kau tidak membiarkan semua orang melihat hadiahmu? Dia hanya rakyat jelata. Hadiah macam apa yang bisa dia berikan? Dia tidak mungkin membawa nasi gorengnya. Bukan. Aku terlalu malas untuk menjelaskan kepada kalian semua. Apa yang sudah kusiapkan sangat cocok untuk digunakan oleh seorang tetua. Biarkan aku menunjukkan kepada kalian semua. Lin Fan, apakah ini yang kau berikan kepada leluhur tua sebagai hadiah pesta kenaikan? Benar sekali. Leluhur tua tetua itu bisa menuangkan teh di atasnya saat dia senggang. Bukankah ini lebih baik daripada tombak pembunuh manusia itu? Ini hanya untuk minum teh. Membina karakter. Betapa indahnya. Tidak masuk akal. Dasar bocah. Beraninya kau di hadapan leluhur tua mengirim kura-kura ke perjamuan pesta kenaikan. Apakah kau mencoba menyindir leluhur tua? Beraninya kau mengatakan leluhur tua adalah telur kura-kura. Kau bocah, apa kau bosan hidup? Leluhur tua sedang menangkis musuh di luar. Bagaimana bisa aku membiarkan bocah sepertimu memfitnahnya di sini? Kau bahkan bisa mengarang ini. Kali ini bocah kah benar-benar mencari masalah. Pelayan Li, bocah ini bukan hanya sekali atau dua kali di perjamuan pesta kenaikan, dia telah menghina leluhur tua. Aku dengan sungguh-sungguh meminta pelayan Li untuk mengizinkan kami bergabung untuk mengeksekusi iblis ini. Ya, biarkan kami bergabung untuk menghukum iblis ini. Lin Fen, jangan tetap tidak bertobat. Cepat berlutut dan minta maaf kepada leluhur tua. Tunggu, dia tidak menghormati leluhur tua. Bagaimana mungkin hanya berlutut menyelesaikan ini? Sekarang kita harus bertindak, patahkan anggota tubuhnya dan menunggu keputusan leluhur tua. Ini adalah binatang suci kura-kura hitam. Ini adalah aura kekuatan ilahi. Oh tidak, seorang ahli alam ilahi sedang bergerak di olah perjamuan. Tuanku memintaku untuk bertanya padamu, bagaimana persiapan berjalan? Kembali dan beritahu dia. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aura ini adalah letusan kekuatan ilahi. Rencanamu tidak salahkan. Aku akan pergi melihat. Betapa mendominasi. Apakah ini kekuatan binatang suci? Bisa memperlakukan binatang suci sebagai hewan peliharaan teh. Kekuatan ahli ini memang menakutkan. Yanran, aku tidak bermimpikan. Aku rasa aku baru saja melihat binatang suci kura-kura hitam. Itu benar. Lin Fen dia. Tidak ini. Bagaimana dia bisa terbang ke sana? Kau adalah kepala keluarga setidaknya. Mengapa kau berbaring di tanah? Kau tidak mencoba memeras aku juga kan? Jangan mendekat. Kau Lin? Monster macam apa kau ini? Apa kau gila? Kau baru saja mencoba memukulku. Dan kau menyebutku monster. Aku tidak melakukan apa-apa. Siapa yang baru saja menelepon, mengatakan ada orang gila di sini? Aku melakukannya. Di mana orang gila itu? Aku orang gila itu. Aneh, bagaimana mungkin seseorang mengaku sebagai orang gila? Aku baru saja kabur dari rumah sakit. Tolong bawa aku kembali dengan cepat. Aku. Lin Fen, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Oh tidak, identitas Lin Fen.
akan segera terbongkar di perjamuan pesta kenaikan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membuat masalah? Selamat datang leluhur tua. Selamat datang leluhur tua. Bagaimana ahli itu bisa datang ke perjamuan pesta kenaikan? Mungkinkah bahwa ahli itu dan Xiaoxian? Dia adalah leluhur tua. Itu benar. Bukankah ini orang yang makan nasi gorengku? Bukankah kau bilang bahwa leluhur tua adalah nenekmu? Tapi ini terlalu. Terawat dengan baik sungguh luar biasa. Ini lebih dari sekadar terawat dengan baik. Aku bahkan akan percaya jika kau bilang dia berganti kulit. Sepertinya hubungan antara ahli itu dan Xiaoxian tidak biasa. Namun, karena ahli itu tidak ingin mengungkapkan identitasnya, mari kita ikuti saja dia. Apakah begini cara kalian semua memperlakukan orang biasa? Kami tidak akan berani. Leluhur tua bertanya seperti ini. Berarti leluhur tua melindungi orang tak berguna ini. Menurutku kau cukup berani. Begini, leluhur tua. Bocah ini telah berulang kali menghina Anda di sini. Kami tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Maman, dia benar-benar memberimu hewan peliharaan teh kura-kura. Ini adalah penghinaan besar bagimu. Memperlakukan kura-kura hitam sebagai hewan peliharaan. Kekuatan ahli itu memang tak terduga. Peliharaan teh kura-kura ini sangat lucu. Bagaimana itu tidak sopan? Leluhur tua, karena kau sudah tiba, aku akan memberikannya padamu sekarang. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Tidak. Mengapa tidak? Bukankah milikku lebih baik daripada lobak kering yang mereka berikan padamu? Omong kosong. Yang kami berikan adalah obat spiritual langka. Sangat berharga. Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan. Tapi aku tidak bisa menerima ini. Tolong ambil kembali. Bocah, tidak bisakah kau lihat? Leluhur tua jelas tidak ingin menerima sampahmu. Sebaiknya kau menyimpannya dengan cepat. Senjata pembunuhmu itu juga bukan sesuatu yang bagus. Jangan berani-beraninya kau membandingkan hadiahku dengan milikmu. Kau tidak pantas. Leluhur tua, saya kira Anda tahu tentang tombak roh giok merak. Saya secara khusus mempersembahkannya kepada Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dan menjaga Grazia. Tombak roh giok merah. Tombak yang bagus. Leluhur tua, mohon pastikan untuk menerimanya. Nilai sebuah hadiah bukan pada kemewahannya, tapi pada ketulusannya. Semua milik kalian. Tolong ambil kembali. Ini Pasti si tidak berguna ini yang membuat leluhur tua tidak senang. tepat sekali. Pasti hal memalukan ini yang memengaruhi suasana hati leluhur tua. Leluhur tua orang ini yang berulang kali mengganggu pesta kenaikan. Kejahatannya keji. Bajingan ini, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Tapi dia juga merusak lonceng bertulis langit mendalam. Dan dia bahkan mencuri token agungmu. Dasar idiot. Apakah mereka mencoba membunuh keluarga Chengku? Lihat. Leluhur tua marah. Kau Lin pasti mati. Leluhur tua Lin Fen sudah marah. Mengapa kau tidak segera berlutut dan meminta maaf? Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa harus meminta maaf? Yanran menyuruhmu berlutut. Jadi kau berlutut. Dengan hak apa? Hanya karena itu Yanran. Dia adalah murid pribadi yang dipilih oleh leluhur tua. Kau telah berulang kali menghina leluhur tua. Bahkan jika kami membunuhmu, itu akan bisa dimaafkan. Tapi Yanran ingin memberimu kesempatan. Kau harus menghargainya. Murid pribadi leluhur tua bisa begitu saja memfitnah orang sesuka hati. Sepertinya ada konflik antara ahli itu dan Yanran. Yanran, saat ini, jangan pedulikan si tidak berguna ini. Leluhur tua. Bocah ini bahkan sekarang masih menolak untuk mengerti. Untuk melindungi reputasi leluhur tua, saya menyarankan kita mencabik-cabik bocah ini dengan 5 kuda. Ya, robek dia dengan 5 kuda. Sebagai peringatan bagi yang lain. Cukup. Masalah ini berakhir di sini. Mengenai masalah penerimaan murid, kita akan membahasnya nanti. Ini leluhur tua. Jelas kedua orang ini yang menyebabkan masalah di sini. Kau. Apakah kau mempertanyakan aku? Junior ini tidak akan berani. Lin Fen, apakah kau puas sekarang? Ini semua karena kau bocah, sehingga leluhur tua tidak senang. Yanran pasti buta, karena menyukai kau bocah. Kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa berbicara sembarangan. Leluhur tua tidak ingin menerima murid. Bagaimana bisa tidak berhubungan denganmu? Apa hubungannya dengan kita? Jika bukan,
karena kalian berdua menyebabkan masalah di sini dan memengaruhi suasana hati leluhur tua. Bagaimana Yanran bisa ditolak oleh leluhur tua? Kalau begitu kau bisa bertanya pada dirimu sendiri. Jika kau membuat leluhur tua marah, Konyol, saya sangat menghormati leluhur tua. Bagaimana mungkin saya membuat leluhur tua marah? Jelas kalian berdua yang menyebabkan masalah di sini. menghormatiku. Lalu aku berkata, seniman bela diri harus memiliki kesatriaan, melayani negara dan rakyatnya. Bagaimana kau bertindak? Leluhur tua saya. Minta maaf kepada Tuan Lin. Saya meminta maaf kepada bocah itu. Leluhur tua Anda. Hanya seorang Fena. Apakah dia pantas keluarga Tanku meminta maaf padanya? Kang Xiuyan, Tang Yuansheng kepala keluarga Tang. aku tidak ada di sini, dan kau berani menindas cucuku. Sombong dan tidak patuh. Aku hanya mendisiplinkannya untukmu. Cucuku Tang Yuansheng tidak membutuhkan disiplinmu. Baiklah. Ini hanyalah konflik di antara generasi muda. Mari kita ubah permusuhan menjadi persahabatan. Karena dia tidak bersedia menerimamu, maka serahkan padaku. Cepat. Cepat dan berterima kasih kepada leluhur tua Tang. Terima kasih banyak leluhur tua Tang. Kau hanya seorang Fena, berani berpartisipasi dalam acara besar keluarga seni bela diri kuno. Bukan urusanmu. Bocah kau mencari mati? Ada apa ini? Kau orang tua. Tidak bisa memenangkan argumen jadi kau menggunakan kekerasan. Kau di balik ini. Jika kau berkata begitu, maka begitulah. Tapi aku menasihatimu. Jangan The main-main. film was translated and narrated by M Alan Media. Dewa, memang luar biasa. Pembaptisan prasasti suci akan segera dimulai. Bukankah masih 10 hari lagi? Ada apa? Tidak jelas. Sepertinya tertarik oleh semacam energi. Apa itu pembaptisan prasasti suci? Ini adalah peringatan untuk para leluhur yang menjaga Gretsia. Sampah tak berguna setelah aku mendapatkan warisan. Dari pembaptisan prasasti suci, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Kau akan mati saat itu. Tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Semuanya, silakan ikuti aku. Memperingati leluhur, dan mereka masih harus memilih waktu untuk itu. Kenapa kalian berdua ada di sini? Peringatan pembaptisan prasasti suci. Tidak, itu untuk memperingati leluhur kita yang membela tanah air kita. Kau tahu itu dan masih datang. Kau sampah tidak berguna. Apakah kau bahkan memenuhi syarat? Aku juga, anggota Gretsia. Mengapa aku tidak bisa? Ini adalah garis naga Gretsia untuk sampah sepertimu. Sampah rendahan datang ke sini, hanya menodai leluhur kita. Tuanmu datang benar sekali. Ritual baptisan prasasti suci ini bukan sesuatu yang sembarang orang bisa hadiri. Nah, ini tidak seperti pesta kenaikan. Jika kau berani membuat masalah di sini, aku khawatir seluruh Gretsia tidak akan punya tempat bagimu untuk bertahan hidup. Masalah apa yang aku sebabkan? Bukankah kalian semua, kalian sekelompok orang gila, berteriak untuk bertarung dan membunuh sebelumnya? Cukup Lin Fen, kau sudah membuat pesta kenaikan menjadi berantakan total. Apalagi yang kau inginkan? Segera keluar dari sini. Aku memberitahumu, terus-menerus berdengung di depan kita. Bukankah itu menjengkelkan? Kau seorang wanita dari keluarga bangsawan kecil, berani berbicara kepada kami seperti itu? Dasar bodoh tidak tahu apa-apa. Lin Fan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Keluar sekarang. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Aku juga anggota Gretsia. Hanya karena alasan itu, kau tidak punya hak untuk mengusirku. Ini adalah aura ahli itu. Bahkan jika kau sudah memasuki alam ilahi, kekuatan asing masih ambisius. Terutama Laut Timur, terlihat tenang. Tapi kenyataannya arus bawah bergejolak. Ya, kita masih harus berhati-hati. Baru-baru ini fenomena aneh sering terjadi di sekitar prasasti suci. Tidak jelas apakah ini berkah atau kutukan. Ada apa ini? Mengapa ada gempa lagi? Apa yang terjadi? Aku tahu. Pasti si tidak berguna ini yang membuat marah para leluhur yang beristirahat di sini. Benar sekali, ketika aku di rumah, aku pernah membaca sebuah teks kuno.
Jika seseorang membuat marah para leluhur, prasasti suci memang akan menampakkan fenomena yang tidak biasa, mengusir atau bahkan membunuh orang itu. Kalau begitu kalian semua harus segera pergi. Apa maksudmu dengan itu? Kau tidak berguna. Apa kau takut kami akan terlibat karenamu? Kau benar-benar bodoh. Kakak Van bermaksud mengatakan, dia ingin kalian semua segera pergi. Jika tidak dengan tingkah lakumu, prasasti suci mungkin akan membunuh kamu. The film Kau was masih yang paling mengerti translated aku. and Kurasa kalian narrated semua by mencari M mati. Media. Lin Fen, haruskah kau pergi kemana-mana dan membuat masalah? Kau Yanran, kau benar-benar tidak bisa membedakan benar dan salah. Sejak kita tiba di sini, Kakak Van tidak pernah secara aktif mencari masalah. Kau, Cukup. Jangan buang-buang banyak kata untuk mereka. Menurutku, kita harus menyingkirkan mereka agar prasasti suci tidak marah dan menghukum kita. Tuan Muda Tang benar. Melihat keadaannya, hanya dengan membunuh si tidak berguna ini. Mungkin jika dia mati, prasasti suci bahkan mungkin memberi kita warisan. Lin Fen, apakah kau masih akan begitu keras kepala tersesat? Tidak, haruskah aku memahami sesuatu sebelum kau menyerah? Jika kau akan bertindak, lakukan dengan cepat. Jangan berlama-lama. Kapan aku bilang aku akan bertindak? Aku akan mengatakannya untukmu. Kau, Baiklah. Dasar bodoh tak tahu diri. Hari ini, aku akan mengambil nyawa kalian berdua untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada para leluhur. Penjaga, tangkap mereka untuk kurban hidup. Tangkap mereka. sialan. Lagi. Tidak bisakah kau memikirkan? Bermimpi mendapatkan warisan. Itu hanyalah angan-angan belaka. Sungguh orang tak berguna. Dia benar-benar orang tak berguna. Memang, apakah aku terlalu banyak berharap padanya? Hasilnya, sudah ditakdirkan sejak awal. Petani rendahan bagaimana bisa balikkan dunia? Orang tak berguna. Kau harus turun. Untuk menghindari. Itu. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pena. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan warisan itu? Mata mana yang melihatnya sebagai manusia biasa? Teratai emas muncul secara spontan. Guru itu mencipta hukum langit dan bumi seketika. Kakak Van, kau benar-benar mengejutkanku setiap saat. Lin Fen, kau, bukankah dia penjual nasi goreng? Orang tak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Berdasarkan apa? Mengapa orang tidak berguna seperti itu juga bisa mendapatkan warisan? Fenomena macam apa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, itu semacam warisan yang bahkan lebih kuat. Sang guru memang tidak pernah mengecewakan. The film was translated Aku and akhirnya narrated by M Media. naik tingkat. Dan mereka bilang seseorang bisa berkomunikasi dengan leluhur. Itu murni penipuan. Dari mana kau muncul? Kau mengejutkanku. Diri yang rendah hati ini adalah dari keluarga seni bela diri kuno Kretsia, mantan pemimpin, King Sen. Salam guru. Aku. Guru. Apa yang baru saja kau katakan? Pemimpin. Orang ini bukanlah seorang aktor yang kabur dari teater manapun, kan? Tidak bodoh. Justru karena kekuatan magismu, itulah aku bisa muncul di sini. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Aku sebenarnya punya sesuatu yang ingin aku mintakan bantuanmu. Ada apa? Hal-hal elegan atau kriminal, aku tidak akan melakukan. Aku ingin mengundang guru untuk menjadi pemimpin baru Kretsia. Aku menjadi pemimpin baru. Lelukan macam apa yang kau mainkan? Aku hanya penjual nasi goreng. Kakak Van, kau benar-benar luar biasa. Bukankah itu hanya menyentuh prasasti suci? Apa yang begitu menakjubkan tentang itu? Tidakkah kau merasakan sesuatu yang istimewa? Atau aneh? Apakah memiliki seorang lelaki tua di sampingku dihitung? Aku bilang tuan tua. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku hanya berharap kau mengambil alih posisi pemimpin. Kau lihat, ini adalah surat kepercayaan komandan. Ayo. Aku sama sekali tidak bisa menerima. Hanya menghiburmu sudah cukup.
dan kau jadi ketagihan. Bocah apa yang kau gumamkan sendiri? Lin Fen, warisan apa yang baru saja kau terima? Warisan. Bukankah itu hanya naik ke sana untuk memberi hormat kepada para leluhur? Aku tahu bocah ini. Bagaimana mungkin dia bisa menerima warisan? Lihatlah dahinya. Bahkan tidak ada bunga teratai. Sentuh prasasti suci. Dan bunga teratai masih harus muncul. Meskipun kau menggambar setumpuk bunga teratai, itu tetap tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah orang yang tidak berguna. Aku kira dia punya kemampuan hebat. Seperti yang diduga dia masih orang tak berguna. Guru, kedua orang ini sangat tidak sopan padamu. Apakah kau tidak marah? Apa yang harus membuatku marah? Guru memang luar biasa. Namun, jika kau mengambil posisi komandan ini, mereka tidak akan berani menyinggungmu seperti ini. Ayo. Tunggu sebentar. Tidak mungkin aku menjadi itu. Mungkinkah ada drama lain yang bisa ditonton? Kak Fan, mereka menjelek-jelekanmu. Apa kau tidak dengar? Bocah, apa kau mengabaikanku? Menurutku, anak ini tidak menerima warisan itu. Dia mencoba mencari cara untuk melindungi harga dirinya. Kebanggaan. Dia hanya songgok sampah yang ditinggalkan Yan Ran. Hak apa yang dia miliki untuk bicara tentang kebanggaan? Tidak. Orang dewasa seperti itu berdiri di sini. Tidak bisakah kau melihatnya? Guru, mengapa kau tidak setuju saja? Begitu kau menyetujui ini, mereka tidak akan berani mempertanyakanmu seperti ini. Aku bilang, aku tidak akan mengambil posisi itu. Lin Fen, apakah kau akan berhenti? Apakah kau menganggap kami semua bodoh? Tentang apa aku menipumu? Idiot. Apa kau pikir kami sepertimu? Dan idiot. Tepat sekali. Skema kecilmu. Kita semua bisa melihatnya dengan jelas. Tepat sekali. Menurutku, anak ini hanyalah rapuh di dalam. Dia hanya asal mencari alasan untuk mengatakan, tidak berguna. Tindakanmu seperti ini. Tidak menghormati para leluhur. Mungkinkah kau ingin mengganggu upacara prasasti suci? Orang yang tidak setia dan tidak benar seperti ini. Bagaimana bisa dia ditoleransi? Tepat sekali. Kau hanyalah pembuat onar. Sejak awal, kau seharusnya tidak diizinkan untuk datang di hadapan prasasti suci. Aku rasa dia berada di sini hanyalah penghinaan bagi prasasti suci dan penghinaan bagi para leluhur. Aku semakin menyadari bahwa apakah kalian semua punya masalah di kepala kalian? Atau apakah kalian semua bersekongkol dengannya untuk menipuku? Lin Fen, mengapa kau tidak bisa menghadapi kenyataan saja? Mengatakan kebohongan murahan dan bodoh seperti itu, apa gunanya bagimu? Kakak. Bocah ini penuh dengan kebohongan. Bersikeras ada seseorang di sisinya. Menurutku dia hanya tidak menghormati leluhur kita dan ingin mengganggu upacara prasasti suci. Memang ada fluktuasi energi di hadapan sang guru. Berani tidak menghormati leluhur kami di hadapan prasasti suci. Beraninya kau. Aku merasa ini benar-benar aneh. Semua orang jelas melakukan hal yang sama. Kau hanya tidak menyukaiku kan? Beberapa orang hanya berpikiran sempit. Kebenaran sudah terungkap, tapi kau masih saja berdalih. Kau benar-benar keras kepala. Tepat sekali. Sepertinya tanpa menggunakan beberapa tindakan, tidak ada cara untuk membuat kedua orang ini memahami beratnya tidak menghormati leluhur kita. Lin Fen, sedikit harga dirimu itu tidak ada harganya. Cepat kepada leluhur kita. Dan kepada semua orang berlutut dan minta maaf. Masih ada ruang untuk diskusi mengenai masalah ini. Kenapa aku harus minta maaf? Kak Fan tidak melakukan kesalahan apapun. Aku pikir mereka hanya sengaja menargetkanku. Dasar sampah tinggal di sini sudah merupakan kesalahan. Apa yang kita lakukan hanyalah demi leluhur kita, membersihkan sampah. Tepat sekali. 3 leluhur tua. Tindakan kedua orang ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai hanya serius. Demi martabat leluhur kita, demi martabat kita, aku menyarankan untuk mengeksekusi kedua orang ini di tempat. Untuk menghormati leluhur kita, ya eksekusi mereka di tempat. Sebagai peringatan bagi yang lain, eksekusi mereka segera. Segera eksekusi mereka. Untuk memberitahu roh leluhur. Untuk memberitahu roh leluhur. Berhenti. Kenapa tidak kau ambil sendiri untuk memberitahu para leluhur? Aku. Ini bukan masalah sekali. Jika kau tidak ingin melihatku, kalau begitu aku pergi saja, memangnya kenapa? Ayo pergi. Ini tidak ada gunanya. Oh tidak, mereka benar-benar memprovokasi sang guru sampai sejauh ini. Guru, tolong jangan pergi. Tolong terima token ini. Kau. Baiklah. Berhentilah berakting. Bocah ini masih berpura-pura di saat seperti ini.
Menurutku kau hanya tidak menyadari kesalahanmu sendiri. Penjaga, tangkap dia, dan buat dia merenung dengan benar. Cukup, Apa yang sedang kalian lakukan? ini hanyalah manusia biasa. Namun kalian semua terus-menerus berselisih dengannya. Dengan cara apa ini menyerupai sikap seniman bela diri. Nona muda ini cukup baik. Aku cukup menyukainya. Sayang sekali, jika bukan karena kau, aku mungkin akan memberikan posisi komandan ini padanya. Cepat cari dia. Jangan ganggu aku lagi. Tapi leluhur tua. Bocah ini tidak hanya mengucapkan kata-kata liar di sini, tapi sebelumnya dia juga merusak pesta kenaikanmu. Dia jelas pembuat onar. Tepat sekali. Bocah ini berkali-kali telah melakukan tindakan pembangkangan besar. Jelas tidak menganggap kami para seniman bela diri. Dengan rasa hormat sedikit pun, Mama, orang seperti dia harus dieksekusi di tempat untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Lin Fen, berhentilah berhayal. Cepat berlutut dan minta maaf kepada semua orang. Lalu pergilah sejauh mungkin. Aku tidak membuat mereka meminta maaf kepadaku. Itu sudah cukup bagus. Dan kau ingin aku meminta maaf kepada mereka? Tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bukankah kau bilang bahwa seseorang selalu berdiri di sisimu? Kalau begitu buktikan kepada semua orang. Jika kau tidak bisa membuktikannya, itu akan menjadi tidak hormat kepada leluhur kita. Dan kau pantas mati. Bukankah orangnya berdiri di sana? Apa kau buta? Kalau begitu jelaskan padaku. Sampah macam apa yang berdiri di sebelahmu? Sudah sampai pada titik ini. Dan si tidak berguna ini masih berlagak berani. Yan Ran, di saat seperti ini, jangan lagi memohon untuk si tidak berguna ini. Tang Junji, jaga mulutmu. Sebaiknya kau lebih sopan. Kalau tidak, jika kau membuat marah para leluhur, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Kau. Apa kau mengancamku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebagai manusia, kita harus tetap memiliki rasa hormat. Apa semua orang mendengarnya? Dia benar-benar berkata, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Dasar wanita. Beraninya kau menceramahi tuanmu datang. Siapa yang memberimu nyali? Untuk orang seperti ini, mengapa kita harus memiliki rasa hormat? Sampah seperti itu. Bahkan jika ada seseorang di sisinya, mereka pasti sama sepertinya. Sampang. Kau mencari mati. Mungkinkah bahwa orang yang berdiri di samping Kak Fan adalah leluhur? Roh leluhur. Apa kau mengatakan bahwa bocah ini telah mendapatkan persetujuan leluhur? Sialan, dia tidak pantas. Jika sampah seperti ini juga bisa mendapatkan persetujuan leluhur, maka leluhur pasti benar-benar buta. Lantang. Tuanmu datang, apakah Anda baik-baik saja? Wajahku. Siapa yang baru saja menamparku? Ini adalah keluarga Tangmu. Benar-benar telah membesarkan putra yang hebat. Tidak perlu repot-repot. Orang tua. Aku tidak menyangka kekuatan tanganmu cukup besar. Atau kekuatanmu itu pemberian guru. Jika tidak, aku tidak akan bisa bertindak. Tamparan yang kau berikan itu bagus. The film was translated Lin and Fen, apakah kau narrated akan by berhenti? M. Haruskah Media. kau mendorong segalanya sampai titik yang tidak bisa diperbaiki lagi? Bukan aku yang melakukan apa-apa. Kau masih berpura-pura. Jelas itu kau yang menjatuhkan tuanmu datang ke tanam. Apa matamu hanya untuk hiasan? Itu jelas Tang Junji. Yang pertama menghina orang tua ini. Orang tua itu tidak tahan dengan hinaan tersebut. Jadi dia memberinya pelajaran. Kau bilang aku yang melakukan ini. Bahkan pada titik ini kau masih saja berdalih. Cepat berlutut dan minta maaf kepada tuanmu datang. Meminta maaf untuk apa? Apa hubungannya ini denganku? Kau, Bocah, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Apa kau mencoba mempermalukan keluarga Tangku? Aku akan mengubahmu menjadi babi manusia dan menggantungmu di gerbang utama keluarga Tang. Lin Fen, leluhur tua Tang sudah marah. Mengapa kau tidak segera berlutut dan meminta maaf? Aku. Sudah terlambat. Cukup. Di hadapan leluhur kita, sikap macam apa ini membuat keributan seperti itu? Apa kau tidak melihat dia memukul cucuku? Meskipun begitu dia berbicara tidak sopan terlebih dahulu. Dua manusia biasa. Jika mereka dihina, maka mereka dihina. Lalu kenapa jika keluarga Tangmu dihina? Bocah kau mencari mati. Mati. Hentikan. Tang Yuansheng, tidakkah kau dengar apa yang kukatakan? Dua prajurit
Saling berhadapan karena orang biasa. Tokugawa Xiaoren, kepala keluarga Tokugawa. Benar-benar gaya Great Seal. Bahkan anjing laut timur berani datang ke sini. Keluar, kau tidak diterima di sini. Orang-orang Samudra Timur. Beraninya mereka datang ke sini. Mengapa orang Laut Timur ada di sini? Kalian Great Seal memiliki pepatah kuno yang berbunyi teman datang dari jauh. Bukankah itu suatu kegembiraan? Sebagai tamu, bukankah seharusnya kau menjamu aku? Aku membenci. Kami menjamu tamu. Tidak ada alasan bagi tuan rumah untuk menjamu anjing. Tepat sekali. Kau. Apakah kau mengutukku? Aku tidak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya itu saja. Lidah tajam. Aku ingin melihat. Berapa lama kau bisa mempertahankan ini? Ini adalah tanah terlarang prasasti suci kami. Jika ada anggota keluarga Tokugawa melangkah lebih jauh, mati. Leluhur tuh, mengapa banyak bicara pada mereka? Hancurkan saja mereka secara langsung. Pengorbanan darah untuk leluhur. Benar, pengorbanan darah untuk leluhur. Kalian Great Seer benar-benar tidak memiliki kemurahan hati sama sekali. Jika kau sangat menyukainya, kenapa kau tidak cepat kembali? Apa yang kau lakukan di sini? Akan kukatakan lagi, jangan pergi. Mati. Tidak. Apa maksudmu? Mereka datang ke sini. Tetapi belum melakukan hal yang berlebihan untuk mengusir mereka saat ini. Jika kabar ini sampai ke negara lain, itu mungkin akan mentoreng citra kita sebagai bangsa besar. Mereka sudah datang ke tanah terlarang, dan itu tidak berlebihan. Jika para leluhur tahu bahwa orang Laut Timur datang ke sini, mereka pasti akan mematahkan kaki mereka. Meskipun aku orang biasa, semua orang di sini harus jelas memahami bahwa orang Laut Timur sama sekali tidak boleh datang ke sini. Bocah, kita belum menyelesaikan urusan kita. Sebaiknya kau tutup mulutmu. Bagaimana jika aku tidak? Apa kau mencoba memprovokasi keluarga Tangku? Cukup. Persembahan untuk leluhur Kreatsia kita, meminta maaf kepada mereka bisa diterima. Tetapi jika mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak, aku hanya penasaran. Upacara prasasti suci dari kerajaan Great Sea kalian ini sebenarnya seperti apa bentuknya? Tentu saja, aku bahkan lebih penasaran tentang warisan baptisan prasasti suci kalian. Lancang. Jangan gegabah. Aku datang ke sini untuk urusan lain. Untuk dibagikan kepada semua orang. Ada apa? Wilayah Great Sea sangat luas. Tetapi ada banyak tempat yang tidak berpenghuni. Kami orang-orang Laut Timur ingin bersama kalian. Untuk berdiri bersama kalian, Lancang. Mencari mati. Kalian semua, bahkan lebih tidak tahu malu daripada Lin Fen. Ambisi serigala. Tanah Great Sea-ku ini bukan untuk kalian dambakan. Ini bukan Great Sea kalian. Ini awalnya milik kami Laut Timur. Hanya saja, itu direbut oleh Great Sea-mu. Hari ini aku hanya di sini untuk mengambilnya kembali. Ya Tuhan. Orang ini tidak berpikir bahwa seluruh planet ini miliknya, bukan? Siapa sangka? Keberanian itu lebih tebal dari tembok kota. Dan lebih luas dari gurun. Kau mencari mati. Bocah. Kau hanyalah rakyat jelata. Tetaplah di tempat dengan patuh. Kami orang-orang Laut Timur akan membimbingmu menuju kehidupan yang makmur. Bagaimana? Sebelum mengatakan itu, kau harus mempertimbangkan situasimu sendiri. Kau cukup ikut campur dengannya. Kau terlalu ikut campur. Kau mencari mati. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menghadapi mereka. Apakah kalian dengar itu? Ini adalah pendirian kami. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Keluar, kau tidak diterima di sini. Karena aku sudah datang. Aku tidak berniat pergi hari ini. Tempat ini diklaim oleh keluarga Tokugawaku. Lancang. Aku sarankan kamu tidak menggunakan kekuatanmu. Jika tidak, kau akan mati dengan sangat cepat. Omong kosong. Leluhur tua adalah ahli alam ilahi, dengan kekuatan sihir tak terbatas. Kenyataan kau masih bisa bicara di sini. Sudah cukup bagus, aku memberitahumu. Segeranya. Jika tidak, jika leluhur tua melepaskan kekuatannya, tidak ada di antara kalian yang akan selamat. Aku benar-benar ingin mencoba. Apakah kekuatan alam kaisarku sebanding dengan ahli alam dewa ini? Bagus, karena kau begitu ingin mati. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Anjing-anjing Laut Timur ini, tamat kali ini. Mereka hanya mencari kehancuran mereka sendiri. Pergi dan kepada leluhur Kreatsiaku, berlutut dan minta maaflah. Leluhur tua. Dia telah diracuni. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa keracunan? Mungkinkah
Apakah dia bersentuhan dengan sesuatu baru-baru ini? Tidak mungkin. Dia makan nasi gorengku dan keracunan makanan kan? Seharusnya tidak. Ini sudah cukup lama. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin. Leluhur tua adalah ahli alam ilahi. Pada dasarnya kebal terhadap semua racun. Agar leluhur tua diracuni, itu pasti racun yang sangat kuat. Untuk bisa meracuni ahli alam dewa. Ini ahli alam dewa. Tidak lebih dari ini. Bagaimana dia bisa meracuni dirinya sendiri dengan memakan sesuatu? Kau di balik ini. Tidak. Tidak. Aku tidak menyentuhnya. Hanya saja, aku tahu racun apa yang diderita leluhur tuamu. Telah diderita. Apa kau ingin aku memberitahumu? Racun ini berasal dari Yamata no Orochi, seorang ahli alam kaisar. Akan larut saat bersentuhan. Seorang ahli alam dewa. Dalam waktu setengah jam, pasti akan mati. Benar-benar kau. Semoga kau mati mengenaskan. Tapi leluhur tua belum pernah bertemu Tokugawa. Bagaimana dia bisa terkena racun ini? Mungkinkah itu saat operasi pemusnahan ular? Tidak. Jika itu benar-benar terjadi, bukankah leluhur tua sudah lama meninggal? Itu mereka. Patriark Tokugawa si orang yakinlah. Tidak ada yang akan salah dengan masalah ini. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Itu kaulah yang meracuninya. Aku melihat orang ini keluar dari rumah mereka. Leluhur tua Tang, apakah ini benar? Memang seseorang tidak bisa menerima orang luar, muridku. Justru mengkhianatiku dari dalam. Sungguh luar biasa. Benar, kami yang melakukannya. Memangnya kenapa? Chang Xiuying, harta paling berharga keluarga Tangku. Apa masih mudah bagimu untuk menggunakannya? Tercela. Setelah sekian lama, teriak maling padahal kau yang maling. Kalian paling tidak hormat kepada para leluhur. Bocah, kau ingat ini. Nanti, aku akan membunuhmu lebih dulu. Aku akan menunggu. Kau akan bersujud kepadaku untuk ketiga kalinya. Baiklah. Kau bisa terus sombong. Sudahlah, aku penasaran. Prasasti suci ini, bisakah itu memberiku warisan? Ini adalah prasasti suci Great Siaku. Bagaimana bisa dinodai oleh orang sepertimu? Kau pengkhianat, minggir dari jalanku. Pengkhianat. Sepanjang sejarah, Pemanan menjadi raja yang kalah menjadi bandit. Selama Tokugawa Menan, aku bukan pengkhianat, tetapi seorang pejabat berjasa. Anjing Samudra Timur. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kau adalah orang tua. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Anjing Laut Timur. Jangan berani menyentuh artefak suci Great Siaku. Semut. Jika kau berani menghalangi lagi, mati. Ini adalah artefak suci Great Sia. Para leluhur, mati karenamu. Bagaimana bisa terpicu? Jika para leluhur tahu tentang kalian semua, pasti akan. Bagaimana mungkin? Warisan prasasti suci. Dengan mudah. Bukankah ini berarti Tuan Tokugawa, bahkan para leluhur Great Sia, semua menyetujui. Selamat Tuan Tokugawa. Apa kau melihat itu? Bahkan leluhurmu, semua percaya, aku bisa menjadi rajanya. Apakah benar seperti ini? Omong kosong, aku berharap bisa sekarang juga mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Yang mulia, tolong beritahu mereka dengan cepat. Itu karena para leluhur murka dan ingin melenyapkan penjajah asing, para pengkhianat ini. Jika aku masih hidup, aku tidak akan mengampuni kalian semua terlebih dahulu. Kenapa kau tidak mengatakannya sendiri? Sungguh. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Prasasti suci bersinar merah, itu karena para leluhur marah. Omong kosong, ini menunjukkan bahwa Tuan Tokugawa memiliki bakat yang tangguh. Kau bocah, pada saat seperti ini, kau masih belum melupakan trik lamamu. Kau berakting, teruslah berakting untukku. Tidak percaya. Kalau begitu tanyakan padanya, apakah dia menerima warisan itu? Jati begitu rupanya. Apa yang dia katakan itu benar. Apa yang terjadi? Sepertinya prasasti suci ini rusak. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita hancurkan. Beraninya kau. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya alam kaisar. Dan masih ingin menghancurkan prasasti suci. Hayalan belaka. Bagus. Bukan apa-apa. Kupikir itu jauh lebih kuat. Tidak ada yang istimewa. Kau memukul batu dengan tinjumu. Apa tanganmu tidak sakit? Kau mencari mati. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya cara untuk menghancurkannya? Ini adalah. Itu hanya batu pecah itu saja. Untuk apa kau pamer? Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah artefak ilahi Lautan Timur. Ayat Saku Magatama. Ini mengandung kekuatan tak terbatas. Benar. Bahkan seorang manusia biasa yang baru memasuki alam seniman bela diri bisa menggunakannya untuk menghancurkan langit dan bumi. Hari ini, batu ini
pasti akan hancur. Kak Van, jika aku menghadapi bahaya, kau akan menyelamatkanku, kan? Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Koin perintah kunomu belum kau berikan kepadaku. Baguslah. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatan artefak ilahi Laut Timur kami. Kalian semua seharusnya merasa terhormat. Di hadapan Air Saku Magatamaku, prasasti suci leluhur, tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tidak, tidak. Mereka sebenarnya langsung maju melawan Air Saku Magatama. Kedua wanita ini tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga keberanian yang luar biasa. Mereka berdua adalah individu yang menjanjikan. Mereka tak perlu korbankan martabat demi prasasti suci. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bukankah itu hanya batu pecah? Tangkap saja, bukankah itu saja? Kalian berdua, apakah kalian akan menuju kematian kalian? Aku benar-benar tidak menyangka. Seseorang yang bergabung dengan keluarga Tang juga akan berdiri di depan prasasti suci. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat. Tujuanku adalah untuk melayani negara. Sedangkan kau, seorang wanita dari keluarga bangsawan kecil. Wanita yang keluar, kau memang memiliki keberanian luar biasa. Keluarga bangsawan kecil. Sebagai nona sulung keluarga Cheng, aku memerintahkan semua keluarga bangsawan. Jika kita mati, dan Samudra Timur menyerbu, bersumpah menjaga Grazia sampai mati. Jika ada pengkhianat, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan mengampunimu. Kau sebenarnya nona sulung keluarga Cheng. Bukankah yang baru saja ku katakan? Kalau begitu bukankah ucapan kami barusan? Jadi begitu. Orang tidak berguna ini sebenarnya terhubung dengan nona sulung keluarga Cheng. Tapi itu tidak masalah. Chang Xiuying sudah jatuh. Dan kau Cheng Shuxian juga akan menjadi orang yang tidak berguna. Kau adalah nona sulung keluarga Cheng. Ya benar, apa ada masalah dengan itu? Jati begitu, tidak heran Lin Fen. Begitu tak kenal takut. Jati orang di belakangnya adalah kamu. Kau salah, itu karena aku punya dia di belakangku, sehingga aku tidak takut. Apa maksudmu? Persis seperti kedengarannya. Namun sekarang, bukan saatnya untuk membahas ini. Aku benar-benar tidak menyangka kau sebenarnya adalah nona sulung keluarga Cheng, pemimpin dari 3 keluarga bangsawan tersembunyi. Namun dengan kau melangkah maju sekarang, itu membuat rencanaku jauh lebih lancar. Apa maksudmu? Kalian berdua terlihat berkulit putih dan cantik. Mengapa tidak menjadi budak pedangku saja? Tidak hanya itu, aku juga bisa membuat kalian berdua menjadi 2 keluarga besar di bawahku. Tokugawa Xiaorang. Bagaimana? Tidak tahu malu. Mimpikan saja mimpi-mimpi mustahilmu. Begitukah kalau begitu kalian berdua? Pergi mati. Minggir dari jalanku. Ada pertunjukan yang bagus. Bukankah bagus untuk menontonnya dengan benar? Apakah itu tidak bagus? Tidak. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan membuang-buang nyawa mereka. Guru, tolong cepat tarik mereka ke bawah. Jika prasasti suci ini pecah, biarlah pecah. Kedua wanita ini seharusnya tidak mati karenanya. Tidak. Bagaimana bisa sampai hidup dan mati? Guru, waktuku tidak banyak lagi. Tolong selamatkan mereka dengan cepat. Pergi mati. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak menyangka. Kekuatan guru begitu dahsyat. Sepertinya pengetahuanku dangkal. Benda ini justru membatasi guru. Kak Van, aku tahu itu. Kau akan datang menyelamatkan kami, Lin Fen dia. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sudah kubilang itu batu tak berharga, tapi kau tetap tidak percaya padaku. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan warisan itu? Langit memberkati Gretsiaku. Naga sejati lainnya telah muncul di antara generasi kita. Tidak mungkin, pada bocah itu, tidak ada jejak warisan prasasti suci sama sekali. Dia hanya orang yang tidak berguna, untuk secara paksa mengambil milik Tuan Tokugawa. Gerakan itu, dia pasti sekarang, ususnya terkoyak, kemungkinan besar. Tidak lama lagi, dia akan mati berdarah dari ketujuh lubangnya. Bocah, aku mengagumi keberanianmu, tapi jika kau menentangku, kau pasti akan mati. Aku hanya mengatakan, kau hanya main-main. Apakah hanya ini kemampuan orang Laut Timur? Aku mengerti. Dia pasti telah dirasuki oleh roh leluhur. Jika tidak, bagaimana dia bisa berani berdiri dan menentang Tokugawa? Mungkinkah dia sudah tahu kekuatan Lin Fen? Jadi itu sebabnya kau berani begitu sombong. Sepertinya kau punya sesuatu untuk diandalkan. Namun kekuatan roh leluhur tidak akan bertahan lebih lama lagi. Begitu kekuatan roh leluhur menghilang, Chen Xiuling sudah mati. Model apa lagi yang mereka miliki untuk sembuh? Pada saat itu Gretsia akan jatuh ke tanganku. Dan kau akan menjadi, setelah Gretsin berganti penguasa, korban pertama. 100 tahun yang lalu, kalian orang Laut Timur seperti anjing liar dan melarikan diri dari Gretsia dengan air. Kali ini tidak akan ada pengecualian. Itu belum tentu begitu. Leluhur tua, leluhur tua. Nenek, tolong jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Satu-satunya ahli alam ilahi Gretsia akan segera tumban. Lautan Timur yang menduduki Gretsia sudah di depan mata. Dr. Wen. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek. Lin Fen, tolong selamatkan nenekku. Aku
aku tidak tahu bagaimana. Tidak. Kau pasti tahu caranya. Meskipun kau tidak tahu, Bukankah itu meminta hal yang mustahil? Susia, mengapa kau melakukan ini? Aku bilang padamu Cheng Xuxian. Apa kau sudah gila? Kau akan memohon pada si tidak berguna itu. Kau lebih baik memohon. Tuan Tokugawa. Nona Cheng kamu. Lin Fen, jika kau tidak menyelamatkan nenekku hari ini, aku juga tidak akan hidup. Jangan. Jangan gelisah dulu. Baiklah, aku akan memikirkan cara. Aku akan memikirkan cara. Aku akan mencoba. Aku menyarankanmu untuk tidak lagi melakukan perlawanan sia-sia. Jika kau terus membuang-buang waktu, leluhur tuamu benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Diam. Bagaimana? Aku. Bagaimana bisa aku? Nona Cheng, jika kau menginginkan penawar, kau bisa datang dan memohon padaku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Di lautan timurku ada profesi yang disebut budak pedang. Setiap hari mereka melayani tuan mereka, membawa pedang mereka, menghangatkan ranjang mereka, dan menyuntikkan kultivasi mereka ke dalam pedang untuk menutrisi pedang pusaka. Selama kau setuju untuk menjadi budak pedangku dan menelanjangi diri dan merangkak kemari, penawar ini akan kuanugerahkan padamu. Tidak, Tokugawa. Jika kau memberi mereka penawar, kekuatan alam ilahi Cheng Siwen akan tak terhentikan. Tuan Tokugawa, ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Kau terlalu khawatir. Penawar ini hanya menetralkan racun. Sejak dia diracuni, meridiannya terputus, dan kultivasinya benar-benar buyar, kecuali raja terdahulu sendiri yang datang. Jika tidak bahkan, jika Chang Siwing bangkit kembali, dia tak bisa membentuk kembali meridian dan tulang. Jadi begitu. Tokugawa memang berpandangan jauh. Tanah Gracia ini sudah dalam genggaman lautan timurku. Nona Cheng, apa yang telah kau putuskan? Aku... Tidak. Xuxian, nenekmu tidak akan pernah mau melihatmu melakukan ini. Tapi, aku juga tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat nenekku seperti ini, tanpa melakukan apa-apa. Jika kau melakukan ini, maka warisan 100 tahun Siwing, keluarga Cheng, dan martabat Gretsiaku akan hancur total. Aku... Apa maksudmu aku? Cheng Xuxian, hanya tersisa 2 menit, cepatlah telanjang. Dan merangkaklah kemari. Saat itu, nenekmu akan membusuk. Bahkan jika ada penawar, itu akan sia-sia. Aku... Xiaoxian. Kau tidak boleh tunduk kepada mereka. Sama sekali. Tidak. Sayang sekali, sayang sekali. Leluhur tua Cheng sudah tumbang. Di Gracia ini, aku tidak punya tandingan. Kalian di Gracia punya pepatah kuno. Dia yang memahami zaman adalah orang hebat. Aku yakin kau seharusnya tahu apa yang seharusnya kau lakukan. Selamat sebelumnya, Tokugawa, atas merebut kembali Gracia. Selamat Tokugawa. Seni bela diri Tokugawa tak tertandingi. Tiada tanding di dunia. Keluarga Shangku siap setia pada Tokugawa dan melayanimu seperti anjing atau kuda. Sangat bagus. Di masa depan, kalian semua akan menjadi abdi berjasa lautan timurku. Kami bersujud dalam syukur Tokugawa. Hidup Tuan. Kalian pengkhianat. Penjual negara. Ketika pohon tumbang monyet-monyet berhamburan, keluarga Cheng adalah pilar Gracia. Sekarang keluarga Cheng telah jatuh. Mereka secara alami membelot. Tidak. Keluarga Cheng kami belum jatuh. Aku akan membalaskan dendam leluhur tua. Mewarisi keinginan terakhir leluhur tua. Dan membunuh para binatang buas ini. Pria sejati tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Dan apa yang harus dilakukan. Pada saat genting ini. Sebagai putra Gracia, aku harus melangkah maju. Meskipun itu berarti menerjang api seperti mengap. Aku tidak akan gentar. Bocah. Kau sendiri yang mencari ini. Tokugawa, hanya seekor semut. Mengapa kau harus bertindak sendiri? Biarkan aku yang menanganinya. Penjaga. Untuk kedua wanita ini, sisakan mereka napas. Aku membutuhkan mereka untuk menjadi budak pedangku. Dimengerti. Perlindungan roh leluhur seharusnya sudah berakhir sekarang kan. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Kau harus membayar harga kesombonganmu.
Yang seharusnya membayar harganya adalah kau. Mungkinkah? Ini adalah kekuatan warisan leluhur. Ini adalah pemandangan langka dalam 10.000 tahun. Fisik dingin ekstrem. Aku pasti akan menggunakanmu untuk menutrisi. Artefak suci keluarga Tokugawa. Bukankah itu hanya pisau rusak? Hanya itu. Dan mereka menyebutnya senjata dewa. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguduskan pedangku. Untuk dikuburkan oleh pedang iblis Muramasa. Adalah keberuntunganmu. The film was Bagaimana itu translated mungkin? and narrated by Sudah kubilang M itu Media. sampah. Bagaimana dengan itu? Apa kau percaya sekarang? Kau mencari mati. Hanya serangga. Berani tidak sopan kepada tuan. Apa? Nenek, Kau? Bagaimana kau bisa hidup? terima kasih tuan atas keadilan Anda yang agung. Anda menyelamatkan hidupku lagi. Ini tidak mungkin. Dia pasti sedang mengalami ledakan energi terakhir. Ledakan energi terakhir. Kau diracuni oleh racun Yamataku. Mengapa kau masih bisa menunjukkan kekuatan alam dewa? Hanya sepetak tanah. Bagaimana kau bisa memahami? Warisan Grazia yang luas. Orang bijak tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh. Aku pergi. Mencoba kabur. Pergi dan minta maaflah kepada leluhur Grazia. Laut Timur kami tidak akan melepaskanmu. Mulai sekarang. Serangga Laut Timur. Jika satu datang, aku akan membunuh sepasang. Jika dua datang, aku akan membunuh sepasang. Saatnya untuk membereskan para pengkhianat. Leluhur tua Cheng. Leluhur tua Cheng ampuni nyawaku. Leluhur tua Cheng. Leluhur tua ampuni nyawaku. Leluhur tua ampuni nyawaku leluhur tua. Bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Kultivasiku. Mengapa aku tidak bisa merasakan kultivasiku lagi? Kultivasimu telah kulumpuhkan semuanya. Penjaga, serat mereka pergi. Dan penggal kepala mereka. Leluhur tua tidak. Tidak leluhur tua. Keluarga Shangku bersedia memberikan semua aset kami. Hanya memohon leluhur tua untuk mengampuni nyawaku. Leluhur tua, kakakku memaksaku melakukannya. Ini bukan salahku. Bajingan, keluarga Tan kita bagaimana bisa menghasilkan seorang bajingan sepertimu? Tidak setia, tidak adil, tidak berbakti, tidak manusiawi. Kejahatanmu berlipat ganda. Kapan syukurlah kau ada di sini. Kalau tidak, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Lin Fen, aku salah sebelumnya. Mari kita berdamai dan memulai kembali. Pergi sana. Kalian berdua sudah bercerai. Jadi kenapa? Bagaimanapun kalian berdua belum menikah. Selama Kak Fen bersedia, kita bisa menikah kapan saja. Aku adalah istri sah Lin Fen. Paling-paling kamu hanyalah yang mengganggu hubungan kami. Pihak ketiga. Kalian berdua sudah bercerai. Aku tunangannya sekarang. Kalau soal perusak hubungan, seharusnya itu kau. Ada masa tunggu untuk perceraian, kau tahu. Waktunya belum berlalu. Kami belum sepenuhnya bercerai. Ini saat lalu lintas pejalan kaki paling ramai. Aku harus cepat-cepat menyiapkan lapakku untuk menjual nasi goreng. Siapa sangka bahwa konstitusi dingin ekstrem Xiaoxian dengan tinggal bersama seorang guru akan berangsur membaik. Tetapi untuk menghapusnya sepenuhnya tetap perlu. Apakah kau mengatakan? Bukankah itu hanya masalah waktu? Lin Fen, siapa yang kau pilih? Lin Fen, siapa yang kau pilih? Berhenti berdebat, aku memilih menjual nasi goreng. Tidak mungkin. Hari ini kau harus memberi kami penjelasan.